Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah, asal dari Banten. Mau testimoni Pak Haji. Ya. Saya setelah itu sholat itu melaksanakan ibadah ekstrim, sholat, bangun, senyum, terus mandi, pakai air pandan 9 lembar, terus sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, baca Al-Quran. Seminggu kemudian motor saya yang di racingan lunas, Pak Ji, ada yang lunasin tanpa bayar, tanpa nyicil. Saya istiqomah itu seminggu laksanakan itu. Alhamdulillah itu motor saya lunas. Itu. Terus pertanyaan saya juga punya hutang bank itu Pak Ji, pingin lunas juga. Itu. Tadi kan bangun jam 00, iya. Senyum, dikerjain dulu, jangan nanya, Pak. Bisa gak Bapak dan Ibu sebelum hadir ke RDAY paksain dulu ilmu RDAY, dikerjain yang gampang-gampang dulu. Kalau udah ada yang terkabul, baru Bapak dan Ibu hadir di sini. Kalau Bapak dan Ibu belum praktekin ilmu RDAY, tahu-tahu datang, terus Bapak dan Ibu nanya, sayanya bingung, kenapa? Kan tamunya nggak satu. Ini aja berapa nih, misalkan nih, ada berapa nih? Ya. Iya, maksud saya, Ibu praktekin dulu. Nanti Ibu datang ke tempat saya, Pak Haji, saya udah praktekin, ya udah itu ditingkatin. Nanti ditingkatin gitu, jangan nanya, Pak Haji, gimana caranya utang lunas? Cuman saya belum bisa yang 12 juz itu, Pak. Belum bisa 12 juz ngajinya. Dilatihan dulu, Bu, latihan dulu. Iya. Mbak Nadia, Bu, pasien 2012. Pak Haji Marco, pasien 2014. Bu Sari Pamarican, pasien tahun 2022. Kalau aja ilmu RDAY nggak manjur, nggak mungkin Mbak Nadia 2012 masih hadir di sini. Kalau aja ilmu RDAY nggak manjur, nggak mungkin Haji Marco 2014. Jadi Ibu nggak boleh nanya, nyimak, praktek, terkabul. Soalnya kalau Ibu nanya, Ibu belum nyimak dan belum meraktekin, lemot, Pak. Jadi nyimak dulu yang ada di YouTube, pelajarin dulu yang ada di YouTube. Setelah itu Ibu praktek. Habis praktek baru Ibu terkabul. Bisa? Bisa. Ya, nyimak dulu ya. Harus. Harus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bapak dan Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Rumpin, Bogor. Rumpin Bogor. Pertanyaan saya Pak Haji, saya sudah praktekkan ilmu Pak Haji. Pada waktu itu saya kerja, istri kerja, anak kerja, semua pada di PHK Pak Haji. Kemudian saya juga sampai cerai sama istri gitu. Cerai sama istri? Cerai. Sedangkan rumahnya itu berhadapan Pak Haji, hanya ke batas jalan. Rumahnya siapa? Rumahnya istri dengan rumah saya gitu. Berbatasan. Jadi setiap hari saya itu, waduh, berarti ketemu. Jadi saya merasa gimana ya Pak Haji ya? Masih ser. Ada sih, cuman kita kan dibilang tetangga, wah balik lagi nih. Waduh, padahal saya udah cerai. Udah dicerai Pak Haji. Di sekitaran 1,5 bulan gitu. Kemudian saya mempraktekkan ilmu Pak Haji. Kenapa saya dulu dan anak saya yang terima kerja lagi itu Pak Haji? Itu saya kerja sekarang di Agung Sedayu Pak Haji, properti perumahan. Saya bagian pembebasan juga Pak Haji. Kemudian untuk selama ini Pak Haji ini saya
hanya satulah pertanyaan saya. Saya pengen pindah dari situ menghindari fitnah Pak Haji, gitu aja. Saya pengen punya modal untuk pindah dari rumah itu, atau saya mau kontrak itulah, nggak mau saya gitu ngeliat lagi. Itu aja Pak Haji ya pertanyaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Haji, dan saya mohon izin ke Pak Haji untuk mengamalkan Bapak Haji. Saya mohon izin ijazahnya Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Mbak, sini kamu dari luar. Nih Mbak, nih sini Pak. Ini pasien saya tahun 2020. Ini waktu itu privat di McDonald. Waktu privat bareng rombongannya Mas Peri ya. Ya, alhamdulillah ibu ini di McDonald nunggu privat itu kan antri. Begitu di bawah. Calon suaminya nunggu privat juga antri. Akhirnya ngobrol, alhamdulillah sekarang jadi istri, jadi suaminya, betul? Coba lo cerita dulu pengalaman. Coba cerita pengalaman. Nih dengerin nih Pak, nyimak sama. Cuman bedanya lo hadap-hadapan sama kalau dia satu McDonald. Terus hasilnya gimana sampai sekarang nih, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dibikin. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi saya tuh kesini dari tahun 2020. Agak kencang, diketin. Ya, dari 2020. Pak, cantik gak? Ini lo kok kepelin lo. Ya waktu itu saya kesini dengan anak saya. Jadi ceritanya sudah punya Andika. Pada saat itu saya juga dari proses sudah perceraian, ya kan. Terus begitu kesini sama anak saya. Terus pada saat di McD itu kita ada privat ya, waktu itu di sana. Terus sama-sama. Terus nah bapak itu kan ngobrolnya sama anak saya. Nah dari sana ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Malah itu jadi akhirnya sekarang jadi suami saya gitu Pak Bu. Alhamdulillah. Pada saat itu saya tuh banyak anugerah banget. Nah benar Haji, saat itu saya dalam luar biasa ya Mbak Nadia semuanya. Tapi karena saya yakin sama Allah, saya tuh banyak kemudahan. Jadi di sini tuh maaf ya, bukan saya yang menggoda atau siapa. Jadi benar apa kata Mbak Nadia itu. Jadi kalau kita punya ada suatu masalah itu kita sisihkan dulu. Jadi jangan mikir masalahnya. Nah di sanalah saya tuh ketemu. Nih maaf nih, masalahnya dipindahin dulu. Iya. Jangan di sini. Jadi saya tetap saya happy, tetap saya jalankan, ketemu orang, tetap saya senyum, maupun beban saya tuh di pundak, masya Allah gitu kan. Nah setelah itu saya yakin pada saat itu saya pernah dapat kesulitan, terus saya yakin saya bilang pada saya pasti ketemu Pak Haji, pasti saya ketemu Pak Haji, pasti saya duduk depan dengan anak saya. Demi Allah, wallahi itu demi Allah saya duduk sini Pak Haji Marfa depan. Nah dari sana setiap anugerah yang saya dapatkan itu terlampaui walaupun itu kecil belum 10 miliar. Nah yang saya jalankan adalah pada saat itu anak saya juga masuk di UB perguruan negeri tinggi, terus juga masuk ke SMA negeri favorit di Bandung. Tiga-tiganya anak saya alhamdulillah masuk dengan wasilahnya ini gitu. Apa yang saya lakukan ibu bapak-bapak yaitu tadi saya melakukannya adalah saya suruh anak saya pertama ya saat itu di SMA dia mau kuliah, mah ini gimana mah dia mau masuk ke negeri. Saya bilang kamu pasti masuk ke negeri, pasti abang, kalau abang bisa naik motor, abang kesel apa, alhamdulillah iya dia lakukan. Jadi setiap dia kesel, kalau misalkan apapun kan anak seusia gitu ya, laki-laki pasti ya mbak ya gimana, tapi anak saya nurut. Alhamdulillah terus ikutin. Terus pada saat itu saya puasa ya singkat cerita maaf ya ini udah gitu lihat hasilnya mama alhamdulillah saya terima di UB ini kan. Anak saya itu yang kedua, anak saya yang kedua juga gitu, mama ini gimana, saya pokoknya ikutin apa yang abang juga lakukan, ayo sama-sama, jadi kita sama-sama, jadi nggak saya aja, jadi saya sama anak saya juga melakukan sholat tahajud
tahajudnya, terus juga perkataan itu dan doa tuh betul Pak Haji. Akhirnya kita tuh jangan apa ya, tetap aja berprasangka baik gitu. Jadi sebenarnya komen dihilangkan, semua dihilangkan. Nah setelah itu yang kedua, mama gimana? Tetap dilakukan puasanya. Terus dulu tuh saya masih anak saya baca Al-Waqiah, gitu kan, ngajinya apanya, alhamdulillah masuk juga ke UB. Terus yang ketiga juga masuk SMA Bandung, itu juga gimana? Kan waktu itu kuota ya Mbak ya. Terus gimana? Pasti mau 8 apa 5? 8 apa 5? Ya kalau misalkan 8 itu kan kakaknya 8 jawabannya kuota, tapi itu 5 aja pasti masuk alhamdulillah semuanya. Terus dari itu berjalannya lagi kan saya udah 5 tahun ya, saya lakukan itu mandi malam itu nggak putus, duha, tahajud, sedekah, alhamdulillah saya lakukan nggak putus-putusnya karena saya berdoanya ya Allah jadikan saya seorang ibu yang doa-doa saya dikabulin anak saya. Amin. Satu itu terkabul. Nah, setelah itu anak saya sudah kuliah, belum selesai haji, sudah terima juga kerja salah satu di sini yang dia salah satu juga alhamdulillah sekarang dipromosi menjadi manajer. Usianya 23 tahun ya. Jadi belum perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Jadi yang saya jalankan sampai sekarang ini yaitu benar kata Masnya berbuat. Saya selalu bicara sama suami saya sekarang, janganlah berbuat baik. Jadi intinya apapun masalahnya biar aja nanti juga Allah akan selesaikan. Taruh dulu, betul taruh dulu. Jadi mohon maaf kalau di sini itu pagi dulu ya Pak Haji ya, kita tuh nggak boleh saling ngobrol apa itu saya lakukan. Bapak sama bapak nanti kalau pas makan, kalau bapak riado di sini atau tidur di sini nggak boleh ngobrol bapak sama bapak. Kita kan kadang suka ngobrol ibu sama ibu. Tadi sama Pak Haji disuruh ini nggak? Enggak, kok aku disuruh. Jangan, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nggak boleh. Bapak nanti di masjid, ada yang suka bersihin masjid, orangnya gendut, putih, kayak itu, kayak Biba, tau gak Biba? Bedut. Biba tau Biba? Kayak bedut. Ya, jangan ngobrol, karena dia kan tamu kawak yang udah kadaluarsa. Buktinya kau di sini udah 20 tahun jadi bersihin masjid, nggak terkabul. Jangan, nanti dia bilang jangan percaya sama Pak Haji, ini bukti saya nggak terkabul. Ya habisnya dia nggak meraktekin ilmu RDAY, dia kan meraktekin cuman bayangin Pak, orang lagi tidur di vakum. Akhirnya alat kelaminnya bapak-bapak pada kesedot. Akhirnya didoain sama tamu RDAY. Pokoknya tadi yang vakum gue hajatnya lemot tuh. Sampai sekarang dia 20 tahun nggak terkabul. Kasihan. Jadi bapak dan ibu nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Jadi jangan samain ya. Pokoknya bapak dan ibu fokus. Kalau mbaknya tadi bilang berbuat. Tapi maunya saya berbuat yang positif. Jangan orang tidur alat kelaminnya di vakum. Akhirnya pada copot, akhirnya tamu-tamu pada komplain ke Pak Nur. Pak Nur, alat kelamin saya lecet. Ya udah, tugasnya Pak Nur masang betadin sama Om Regi. Kan ada tuh Om Regi menotolin pakai betadin. Jadi maunya saya, bapak dan ibu jangan ngobrol. Bapak jangan ngobrol sama bapak. Bapak dari Aceh, ini dari Papua. Bapak dari Aceh, ini dari Bekasi. Kok saya sama Pak Haji nggak disuruh ini ya? Enggak, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, pasti beda. Ada tamu RDAY yang saya paksain suruh baca Quran 12 juz. Ada tamu RDAY yang nggak saya paksain baca Quran 12 juz. Enak bener Pak Haji, iya. Pokoknya tugasnya cuma tiap hari nenen, tiap hari ML. Ini saya paksain juga ke ibu. Ibu saya paksain tiap hari saya suruh nenenin suami. Hasilnya nanti ibu cerita.
Ibu tiap hari saya suruh ML nawarin ke suami. Nanti ibu cerita hasilnya. Coba cerita. Ya. Bonus nenenin suami. Baru berapa lama pengantin baru? 6 bulan. 6 bulan. Baru 6 bulan pengantin baru. Tepuk tangan dulu dong. Dahsyatnya nenenin suami 6 bulan berturut-turut. Ya. Perhatiin Pak, perhatiin. Ibu perhatiin. Cara nenenin ini mesti jangan salah ya. Yuk. Hah? Kalau nggak ada nanti privat sama Pak Mail. Mana Mail? Oh Mail, catat loh. Daftar. Ya bapak-bapak daftar sama Bu Sari. Ayo. Dahsyatnya nenenin suami selama 6 bulan. Alhamdulillah kan Pak Haji betul itu. Saya kan udah privat ya berapa kali dengan Pak Haji. Memang saya bilang. Udah 3 kali privat. Yang 10 juta. Alhamdulillah. Terus saya bilang ya, saya kan nonton terus tuh videonya ya kan. Jadi setiap video itu saya perhatikan. Jadi setiap orang itu memang betul kata Pak Haji, nama beda, hari beda, yang suruh beda. Dan saya itu memang tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran sama Pak Haji. Tidak, cuman kamu harus romantis, kamu baik terus sama suami, terus nenenin, kamu bisa sama yang melakukan hal yang untuk suami istri gitu ya. Alhamdulillah Bu, memang saya lakukan itu pokoknya ya saya harus mohon maaf ya, saya memang kalau sedangkan itu memang sudah menjadi itu ya Pak Haji, sudah menjadi kebiasaan. Habit. Kebiasaan habit. Berapapun itu saya paksakan. Terus waktu yang pertama ya Pak Haji, saya paksakan ya gimana pasti ada pasti. Taunya dari gabasnya keluar. Nah langsung saya paksain saya untuk privat lagi. Terus dari gitu ini gimana? Pasti jadi belum 1 bulan tuh saya privat lagi kemarin ya Pak Haji ya. 1 bulan tuh udah 2 kali saya privat. Nah pasti ada pasti terus saya lakukan itu Mbak. Ya, ini kan agak blow on. Lakukan itu tuh apa? Ya, maksudnya ya memang saya menawarkan nenek itu setiap mau kerja. Nawar ini gimana pembukaannya nawarin ke suami? Ya, udah tahu ya, udah tahu aja ya katanya udah, kan ayah, udah langsung. Terus saya ini pagi selalu bisa itu ya. Saya baca nih kepalanya. Jadi waktu nenenin sebelah kanan, tangan kiri ngeremes tangan kiri, ya. Sambil doain di ubun-ubunnya suami. Mau praktek? Terus saya baca gitu kan, alhamdulillah. Ya. Doanya ibu apa? Nanti didoain di ubun-ubunnya suami sambil nenen. Ini ilmu Pak Bu, nggak ada di acara-acara di luar RDI. Ada nggak Pak Bu? Nggak ada. Kok dia ada? Karena gurunya hobinya nenen dan hasilnya luar biasa. Ini hasil nenennya Mail travel. Lanjut, coba ajarin tutorialnya nenenin gimana. Tutorial. Ini kan kepalanya. Ya. Ini kepalanya. Perhatiin bu. Tangannya di sini. Yang satunya di sini. Terus ibu di atas kan ini. Terus ibu giniin. Ya betul. Di kepalanya bapak. Ini nih kan. Ya. Terus nanti ditiup gitu. Namanya apa? Dideketin gitu kan begini. Terus satu saya ngomong apa ibu? Alhamdulillah atas doa Allah yang kajian seperti yang kaji itu karomah wasilahnya anak Kevin Ade Kanambe, pimpin Ade Susanto itu. Terus ini kan pasti naik jabatan, pasti hutang lunas, pasti CS kuliah, pasti saya dapat uang hari ini. Selalu saya sampai itu dan saya doakan. Saya ini tiup ya alhamdulillah. Jadi kemudian tuh ada aja gitu Mbak Nadia rezeki itu gitu. Tapi jangan jangan ditaker hitungannya. Oh, kan? enggak. Jangan. Gitu kan. Doa masa perhitungan. Terus Pokoknya berbuat. Udah gitu pulang sekolah juga misalkan pulang sekolah pulang kerja misalkan gitu kan ayah terus udah gitu ya, terus kan ada anak kecil terus dia langsung minta misalkan aduh ya langsung ke kamar langsung saya minyain lagi. Diulangi lagi, tepuk tangan dulu dong.